Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Anak-anak, setelah kita mempelajari struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, selanjutnya kita akan belajar menulis teks prosedur. Menulis teks prosedur berada di KD 4.6. Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, kuliner daerah, dan lain-lain. Adapun indikator pencapaiannya 4.6.1, yaitu menulis teks prosedur dengan memerhatikan kelengkapan struktur dan aspek kebahasaan. Menulis teks prosedur itu bermanfaat dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus mengetahui bagaimana cara mencuci tangan dengan benar agar terhindar dari virus corona ya anak-anak. Nah, adapun tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca atau pendengar. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah penulisan dalam membuat teks prosedur yang baik dan benar. Yang pertama, kalian harus menentukan topik apa yang akan dibuat. Misalnya, saat ini topik yang dipilih adalah cara membuat makanan atau kuliner khas yang ada di daerahmu. Misalnya, cara membuat copan, cara membuat mie tiaw, atau cara membuat bubur pedas. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Bisa kamu dapatkan melalui buku-buku resep atau internet. Yang ketiga, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Langkah keempat, menuliskan judul teks prosedur. Judul dapat berupa cara melakukan, membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat copan khas Singkawang. Langkah selanjutnya, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan kamu tulis. Tujuan dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Misalnya, makanan ini sangat populer di kota Singkawang. Diolah dengan cara dikukus. Camilan ini termasuk makanan sehat, apalagi diisi dengan bengkuang. Ada juga yang menambahkan sayur kucai pada isiannya. Yang keenam, mencatat alat dan bahan yang digunakan. Misalnya, bahan-bahan membuat copan, ada bengkuang yang sudah diparut, tepung beras. Alat yang digunakan adalah panci, kukusan, dan sebagainya. Yang ketujuh, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Misalnya, campur tepung beras dengan air dan sedikit sagu. Lalu, masak hingga menggumpal. Kedelapan, menulis bagian penutup teks prosedur. Misalnya, membuat copan mudah bukan? Selamat mencoba. Terakhir, menyusun dan menulis teks prosedur menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun hal yang harus kamu perhatikan ketika membuat teks prosedur antara lain, 1. Kalimat yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Yang kedua, langkah-langkah atau instruksi yang diberikan kepada pembaca harus jelas. Langkah ketiga, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik pembaca. Kamu bisa menggunakan kalimat perintah, bentuk pasif untuk proses, kemudian penggunaan kriteria batasan, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Dan yang terakhir, kamu bisa menggunakan kalimat saran atau larangan. Terakhir, hal yang harus kalian perhatikan yaitu urutannya. Langkah-langkahnya harus dibuat sistematis. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Kalian harus tetap semangat dalam belajar, dan kita harus selalu berdoa semoga pandemi segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.